jelas itu kita harus mempertahankan, mempertahankan bangunan-bangunan tua. Rumah sakit juga sama, rumah sakit umum juga kan gitu. Kita pertahankan, kalau berfungsi, fungsikan sesuai dengan peruntukannya. Inilah beberapa bangunan peninggalan masa penjajahan Belanda di Kecamatan Garut Kota yang masih dipergunakan untuk kegiatan pemerintahan Kabupaten Garut dengan bentuk bangunan yang masih asli. Kantor Kecamatan Garut Kota yang merupakan salah satu bangunan yang termasuk kultur heritage di Garut dibangun sekitar tahun 1930-an. Bangunan tersebut sangat khas dan memiliki gaya arsitektur modern fungsional dengan unsur Art Deco. Kantor Kecamatan Garut Kota yang berada di perempatan Jalan Bank dan Pramuka ini dahulu merupakan bangunan rumah dinas Kepala Rumah Sakit Garut, Dr. Remlet, yang merupakan kepala rumah sakit pertama di Garut yang kini adalah RSUD Dr. Slamet Garut. Berikutnya kantor pos Garut yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani Garut. Bangunan kantor pos dibangun pada tahun 1930-an, berada di kawasan pusat kota bersejarah yang merupakan bangunan sudut di kota Garut, berada di persimpangan Jalan Ahmad Yani dan Jalan Cikuray. Bangunan tersebut merupakan contoh bangunan langka yang bergaya arsitektur Belanda klasik dengan bentuk bangunan mengikuti pola lengkung jalan. Bangunan ini pertama dibangun sampai sekarang masih tetap dipergunakan sebagai kantor pos Garut dengan kondisi fisik bangunan masih terawat dan terpelihara. Berikutnya bangunan kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Garut. Bangunan tersebut merupakan peninggalan masa kolonial Belanda pada tahun 1910. Semula bangunan ini berfungsi sebagai rumah tinggal penguasa perkebunan Dayeh Manggung yang dikenal masyarakat dengan sebutan Tuan Baron. Selanjutnya Babancong yang berada di depan Gedung Pendopo Garut. Bangunan tersebut berdiri bersamaan dengan Gedung Pendopo, alun-alun, Masjid Agung dan kantor Keresidenan yang dibangun bertepatan pada masa pembangunan ibu kota Kabupaten Limbangan pada tahun 1813 silam. Pada zaman pemerintahan Belanda, bangunan ini adalah tempat petinggi Belanda untuk bersantai bersama keluarga, serta menjadi tempat saat menyaksikan berbagai pertunjukan dari masyarakat Garut. Sementara itu, Wakil Bupati Garut Helmi Budiman mengatakan bahwa selain di wilayah perkotaan, masih banyak bangunan yang termasuk kultur heritage yang tersebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Garut. Mulai zaman Belanda ini unik. Ya, unik walaupun mungkin tidak sebanyak di kota Bandung, tidak sebanyak di Jakarta, tapi di Garut ada. Ada beberapa bangunan yang sekarang bahkan masih fungsional. Jelas pendopo ya, itu kan Pamengkang, Babancong itu kan merupakan sisa-sisa bangunan lama. Di sekitarnya juga banyak lah di situ ya. Kemudian di situ ada PT KAI ya, di situ ada bangunan-bangunan lama yang di masjid juga, masjid lama ada di Ciledug tahun 1925 itu. Ya, jadi bangunan-bangunan lama masih ada lah, tidak. Walaupun tidak sebanyak yang ada di Bandung. Nah di pelosok, ya memang di Garut ada satu perkampungan di daerah Karangpawitan. Itu banyak sekali bangunan lama, sisa-sisa
peninggalan mungkin zaman Belanda lah gitu ya, dari arsitekturnya. Kemudian juga di Garut juga kan ini banyak perkebunan. Nah hampir di semua perkebunan itu ada bangunan-bangunan lama, bangunan tua, baik yang ada di Kecamatan Cikajang, Kecamatan Cisompet, Cibalong, Kecamatan Cikelet juga ada di situ ya. Rencananya nanti seperti apa Pak pengemasannya untuk bangunan-bangunan seperti itu? Ya itu sudah jelas, itu kita harus mempertahankan, mempertahankan bangunan-bangunan tua. Rumah sakit juga sama, rumah sakit umum juga kan gitu. Kita pertahankan, kalau berfungsi, fungsikan sesuai dengan peruntukannya. Jadi kayak rumah sakit juga masih berfungsi sebagai rumah sakit.